Selamat datang di Cek Fakta, tempat di mana emosi supporter, kontroversi lapangan, dan fakta yang terkubur di balik sorotan kamera kita kupas habis tanpa kompromi. Dan malam ini, kita akan membedah salah satu laga paling menyulut emosi publik sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah pertandingan yang tak hanya menyinggung harga diri, tapi juga memunculkan pertanyaan besar. Apa arti keadilan ketika wasit jadi sorotan utama? Mulai dari tensi panas di lapangan, pelanggaran yang tak dihukum semestinya, sampai lemparan benda dari tribun penonton yang tak lagi terbendung. Semua terjadi dalam satu malam. Laga yang seharusnya jadi penentu akhir perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026 justru berubah menjadi panggung penuh kemarahan, tudingan, dan rasa tidak percaya. Inilah cerita lengkapnya. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia digelar pada Minggu dini hari waktu Indonesia, 12 Oktober. Lokasinya, King Abdullah Sport City, Jeddah. Sebuah stadion megah yang harusnya jadi saksi bisu laga fair play tapi justru jadi arena penuh kontroversi dan drama tanpa jeda. Indonesia datang dengan semangat tinggi, membawa harapan dan dukungan ribuan supporter di tribuna. Harapan untuk membalikan takdir, harapan untuk mencatat sejarah. Tapi semua itu patah di satu angka. 0-1. Gol tunggal dari pemain Irak, Zidane Iqbal, di menit ke-76 menjadi lubang dalam yang menusuk hati fans sepak bola nasional. Bukan soal kalah saja, bukan soal gugur dari peluang ke Piala Dunia. Yang paling membara adalah perasaan. Apakah kita dikalahkan oleh lawan atau oleh mereka yang memegang peluit? Karena sejak babak kedua dimulai, tensi pertandingan mendidih. Semua berawal dari keputusan-keputusan wasit. Manning, pria asal China yang memimpin laga. Namanya mungkin tidak asing bagi penggemar sepak bola Asia. Tapi setelah laga ini, namanya akan diingat bukan karena kualitas kepemimpinan, melainkan karena keputusan-keputusannya yang dianggap berat sebelah dan mencurigakan oleh banyak penonton Indonesia. Salah satu momen paling krusial terjadi di menit ke-66. Saat itu Indonesia mencoba melancarkan serangan balik cepat, sesuatu yang jarang terjadi di babak-babak penuh tekanan seperti ini. Bola sudah diarahkan ke Romney, pemain yang siap menusuk pertahanan Irak. Romney dalam posisi menjanjikan, ada ruang, ada peluang, dan ada momentum. Tapi semua itu terhenti ketika Zaid Tassin menjegalnya dengan keras. Tidak sekadar sentuhan taktis, tapi tebasan kasar terhadap pemain yang berlari menuju gawang. Dan Zaid Tassin saat itu adalah orang terakhir. Secara aturan, pelanggaran seperti ini seharusnya berujung kartu merah langsung. Tapi apa yang terjadi? Manning hanya mengangkat kartu kuning. Reaksi pemain Indonesia langsung terlihat. Protes, gestur tangan, teriakan tak percaya. Tapi wasit tak bergeming dan tak berhenti di situ. Hanya 11 menit berselang, tepatnya menit 77, momen lain yang menyulut kemarahan muncul. Kevin Dix, salah satu pemain andalan di lini belakang Indonesia, menerima tendangan keras dari Mercas Doski. Benturannya jelas, ayunan kakinya keras, dan dampaknya mengenai tubuh pemain. Dalam banyak pertandingan lain, jenis tackle seperti itu bisa berujung kartu kuning atau bahkan kartu merah tergantung konteks. Tapi di laga ini, wasit bahkan tidak meniup peluit, tidak ada foul, tidak ada peringatan. Seolah insiden itu hanya angin lalu di mata Manning, dan naiknya tensi tak berhenti sampai di situ. Memasuki menit-menit akhir, drama kembali pecah. Kevin Dix disikut oleh Zaid Tassin di dalam kotak penalti. Sikutannya bukan kontak ringan, tapi gerakan jelas yang membuat tubuh pemain Indonesia terpental. Pelanggaran di area krusial. Wasit akhirnya memberikan kartu kuning kedua kepada Zaid Tassin, otomatis berarti kartu merah. Tapi anehnya, titik putih yang seharusnya jadi kompensasi bagi Indonesia tidak diberikan. Tak ada penalti. Sinyal peluit untuk tendangan 12 pas tak terdengar. Dan disinilah amarah mulai membuncah dari luar lapangan. Belum lagi ditambah tingkah ulur waktu yang dilakukan pemain-pemain Irak setelah unggul 1-0. Bola sengaja ditendang jauh, pemain pura-pura kesakitan, pergantian pemain dilakukan dengan langkah lambat, dan setiap pelanggaran kecil seolah jadi momentum menunda. Semua trik klasik time wasting muncul di panggung internasional,
tapi minim hukuman tegas dari wasit. Di tribun, supporter yang sudah tegang melihat peluang kemenangan perlahan menguap, mulai tersulut emosinya. Mereka yang datang jauh-jauh dengan biaya tinggi, penuh kebanggaan, dan membawa mimpi, merasa dipermainkan. Dan akhirnya, kemarahan itu tumpah. Lemparan benda-benda mulai terlihat mengarah ke lapangan, terutama setelah insiden kartu merah tanpa penalti. Para pemain Indonesia yang menyadari betapa cepat masalah bisa membesar, langsung menghampiri sisi lapangan, mengangkat tangan, memohon, berteriak kepada supporter, "Sudah, hentikan, jangan lempar." Mereka tahu konsekuensinya. Sanksi FIFA, denda, citra buruk, dan potensi larangan bermain di kandang. Tapi bagaimana bisa amarah diredam kalau rasa keadilannya diinjak-injak? Dalam hitungan menit, suasana penuh tekanan berubah jadi amarah terbuka. Sorakan, siulan keras, dan lemparan dari arah tribun bercampur jadi satu. Banyak penonton mengatakan, kalau wasitnya adil, kami takkan sampai kayak gini. Dan walau perilaku melempar tidak bisa dibenarkan, akar emosinya jelas. Publik merasa diperlakukan tidak adil dalam laga yang taruhannya tinggi. Penyebab utama, banyak yang menunjuk pada sosok Manning. Di media sosial, namanya langsung jadi trending. Cuplikan-cuplikan insiden yang dianggap kontroversial tersebar cepat. Komentator, warganet, dan pengamat sepak bola ikut angkat bicara. Sebagian bilang, keputusan-keputusan itu tidak sekadar salah, tapi berat sebelah. Sebagian lagi mencoba netral, bilang bahwa tekanan pertandingan bisa membuat wasit hilang fokus. Tapi mayoritas suara publik Indonesia sudah telanjur kecewa. Ditambah fakta bahwa dengan kekalahan ini, Indonesia resmi gagal lolos ke Piala Dunia 2026, luka itu semakin dalam. Seluruh perjuangan panjang dari fase sebelumnya seakan padam bukan hanya karena kalah taktik, tapi karena faktor eksternal yang tak bisa dikendalikan pemain. Tim Garuda datang bukan tanpa bekal. Mereka bermain dengan hati, bertahan mati-matian, dan mencoba menyerang saat ada ruang. Tapi setiap percikan peluang terasa meredup karena momen-momen krusial yang terbentur keputusan wasit. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya soal kinerja buruk seorang wasit, atau ada masalah lebih besar di baliknya? Banyak supporter percaya bahwa di tingkat internasional, perlakuan terhadap tim Asia Tenggara masih sering tak seimbang. Sebagian fans bahkan mengaitkan ini dengan sejarah panjang ketidakadilan dalam sepak bola regional, mulai dari AFF, Asian Games, hingga kualifikasi Piala Dunia. Dalam pikiran mereka, Indonesia bukan hanya bertanding melawan Irak, tapi juga melawan sistem. Dan jangan lupa, setelah pertandingan, media asing juga menyoroti insiden ini. Beberapa jurnalis luar mencatat bahwa ada ketegangan antara supporter dan ofisial pertandingan. Mereka melihat bagaimana pemain Indonesia harus menenangkan penonton sendiri. Banyak kamera yang menyorot pelatih dan staf ikut memberi isyarat agar penonton berhenti melempar. Adegan itu jadi viral di media sosial. Di satu sisi, itu menunjukkan kepedulian pemain terhadap konsekuensi. Di sisi lain, memperlihatkan seberapa dalam luka emosional para pendukung. Apa yang membuat situasi semakin panas adalah bagaimana publik merasa wasit seakan menggunakan standar ganda. Ketika pemain Indonesia melakukan pelanggaran ringan, peluit cepat berbunyi. Tapi saat tim lawan bertindak keras, bahkan dengan kontak berbahaya, peluitnya terasa berat untuk terangkat. Dan di sepak bola, persepsi itu bisa lebih menyakitkan daripada skor akhir. Para analis yang mencoba tenang pun mengakui, setidaknya ada 3 keputusan besar yang merugikan Indonesia. Kartu kuning alih-alih marah pada momen Owl Romney, tackle keras pada Kevin Dix tanpa pelanggaran, dan sikut di kotak penalti tanpa hadiah penalti. Belum lagi soal ulur waktu Irak yang tidak ditegur keras. Jika semua momen itu dibalikan dengan keputusan berbeda, jalannya pertandingan bisa berubah total. Namun, satu hal yang tak bisa dihapus dari pertandingan ini adalah semangat tim Indonesia yang tetap mencoba bangkit. Setelah kebobolan, mereka masih menekan, masih mencari celah. Tapi detik-detik berharga habis tergilas taktik delay dari lawan dan minimnya perlindungan dari wasit. Para pemain yang sudah kelelahan karena sejak awal harus mengimbangi permainan fisik lawan akhirnya kehabisan tenaga di menit akhir. Dan sekarang kita bicara soal perasaan supporter.
Mereka sudah diguncang beberapa hari sebelumnya dengan prediksi keras bahwa melawan Irak selalu sulit. Tapi keajaiban di sepak bola itu nyata. Banyak yang datang dengan harapan siapa tahu malam ini sejarah berubah. Tapi setelah melihat bagaimana jalannya pertandingan, sebagian dari mereka merasa bukan keajaiban yang hilang, tapi kesempatan yang dirampas. Supporter Indonesia bukan tipe yang tak tahu aturan. Mereka berkali-kali membuktikan bisa tertib, kreatif, dan sportif ketika merasa atmosfer kompetisinya fair. Tapi ketika rasa keadilannya diinjak, emosinya bisa meluap drastis. Dan malam itu, tepat di Jeddah, kita melihat bagaimana akumulasi frustrasi bisa meledak dalam bentuk lemparan benda ke lapangan. Reaksi publik di tanah air pun panas. Di berbagai platform, komentar pedas bermunculan. Ada yang menyerang wasit secara langsung, ada yang meminta federasi mengajukan protes resmi, ada yang menyindir Badan Sepak Bola Dunia, dan ada yang menyerukan agar rekaman pertandingan diperiksa ulang. Sementara sebagian pengamat mencoba mengajak publik untuk tetap rasional, fakta di lapangan terlanjur membentuk opini kolektif. Indonesia tidak diperlakukan dengan adil. Di balik semua amarah, ada rasa bangga yang diam-diam muncul. Pemain-pemain Indonesia tidak ikut kehilangan kendali. Mereka memilih menenangkan penonton ketimbang meledak di lapangan. Mereka jati peredam, bukan pemicu. Itu menunjukkan kedewasaan yang tak selalu terlihat di masa lalu. Tapi tentu saja, itu tidak cukup untuk menghapus rasa kecewa yang menyelimuti. Kalau bicara soal konsekuensi, tindakan pelemparan benda bisa berujung denda dari FIFA atau FC. Tapi siapa yang bisa menghentikan ledakan emosi ketika dari menit ke menit, keputusan wasit seperti menampar rasa keadilan supporter? Pertanyaan ini akan terus dibicarakan, mungkin sampai berbulan-bulan ke depan. Yang paling menarik, pemain-pemain Irak sendiri sebagian tampak menyadari bahwa waktu adalah senjata mereka. Mereka terus memanfaatkan momentum setelah unggul. Mereka tahu wasit tidak bertindak tegas, jadi mereka lakukan terus. Duduk lama saat cedera pura-pura, bola dilempar jauh, kiper menunda tendangan gawang. Semua trik legal tapi tidak etis keluar satu persatu. Dan wasit, diam. Ini bukan hanya kekalahan di papan skor, tapi luka psikologis. Ketika pemain dan supporter merasa tidak diberi panggung bertanding yang seimbang, maka yang timbul bukan sekadar kecewa, tapi trauma kolektif. Dan trauma itu yang membuat pertandingan ini jadi bahan pembicaraan panas. Tetapi meski semua ini pahit, ada satu hal yang perlu diingat. Dunia melihat, kamera menangkap semua. Netizen menyebarkan semua. Potongan video keputusan-keputusan aneh itu kini sudah viral. Dan sejarah nanti akan mencatat bahwa laga Indonesia versus Irak bukan sekadar soal gugurnya mimpi Piala Dunia, tapi tentang bagaimana kemarahan bisa meledak karena rasa keadilan yang dirasa dikhianati. Bagi Cek Fakta, cerita ini bukan hanya soal skor 0-1. Ini tentang pertanyaan besar. Bagaimana ke depannya agar pertandingan internasional tak lagi diwarnai keputusan yang membingungkan dan merugikan satu pihak? Apakah federasi akan bersuara? Apakah publik akan terus bersuara? Atau apakah semuanya akan hilang begitu saja dalam lupa? Satu hal pasti, supporter Indonesia tidak akan diam. Mereka mungkin kecewa, marah, dan tersulut, tapi mereka juga punya memori panjang. Nama Manning kini terpatri dalam daftar wasit yang paling dibicarakan oleh publik sepak bola nasional. Dan laga ini, selama bertahun-tahun, akan terus jadi contoh tentang bagaimana satu sosok bisa mengguncang emosi jutaan orang. Itulah rangkaian peristiwa penuh emosi, kontroversi, dan kekecewaan dari laga Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Kekalahan mungkin bisa diterima, tapi rasa tidak adil, itu yang membuat amarah supporter tak terbendung. Dari keputusan wasit yang dipertanyakan, aksi ulur waktu lawan, hingga reaksi keras di tribun, semuanya menyisakan catatan kelam sekaligus pelajaran besar. Kalau kamu merasa ada yang janggal dalam pertandingan ini, kamu tidak sendirian. Dan di Cek Fakta, kita akan terus menjadi ruang untuk membedah, mengkritisi, dan menyuarakan apa yang banyak orang rasakan tapi tidak selalu terwakili. Jangan lupa dukung terus kanal ini dengan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengawal fakta di balik emosi publik. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap kritis, tetap waras, dan tetap bersama Cek Fakta.